Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya. Kita memiliki lebih dari 700 bahasa daerah, ratusan suku dan budaya yang beragam. Namun, di tengah keberagaman itu, kita memiliki satu bahasa yang mempersatukan kita. Bahasa yang bisa membuat kita saling memahami dari Sabang sampai Merauke. Bahasa itu adalah bahasa Indonesia. Menurut teman-teman, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bahasa nasional? Yuk kita kulik dan belajar bareng di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Hanifah di sini, mari kita kupas tuntas dan belajar bareng apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bahasa nasional, bagaimana kedudukannya, bagaimana sejarahnya, apa perbedaan antara bahasa nasional dan bahasa resmi negara, hingga tantangan besar yang kita hadapi di era globalisasi. Mari kita mulai. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan besar. Pertama, sebagai bahasa nasional, kedua, sebagai bahasa resmi negara. Ketentuan bahasa negara dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 diatur mulai dari pasal 25 sampai pasal 45 yang tergolong dalam bab 3 berjudul Bahasa Negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia menjadi lambang identitas, simbol kebanggaan, serta alat pemersatu bangsa. Hal ini ditegaskan sejak Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Para pemuda pada saat itu berikrar, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sejak hari itu, bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, tetapi perekat yang menyatukan ratusan suku yang berada di Indonesia. Jika kita telusuri lebih jauh, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau yang sejak abad ke-7 digunakan sebagai bahasa perdagangan, kebudayaan, serta hubungan di Nusantara. Prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuwo, hingga prasasti-prasasti Sriwijaya itu menjadi salah satu bukti kuat bahwa bahasa Melayu itu telah digunakan secara luas bahkan sebelum Indonesia terbentuk. Bahasa ini dipilih karena mudah dipahami, struktur tata bahasanya yang sederhana, serta sudah menjadi lingua franca atau bahasa yang menjadi penghubung di wilayah Nusantara. Tonggak penting muncul pada tanggal 28 Oktober 1928. Para pemuda dari berbagai daerah menyepakati bahwa bahasa Melayu yang dimodifikasi menjadi bahasa Indonesia harus dijadikan bahasa persatuan, langkah yang sangat strategis untuk mempersatukan bangsa. Setelah itu, bahasa Indonesia berkembang melalui pembakuan dan penyempurnaan dari ejaan Pan-Opoichen tahun 1901, kemudian ejaan yang disempurnakan pada 1972 hingga PUEBI yang digunakan sampai sekarang. Perkembangan ini terus dikawal melalui Kongres Bahasa Indonesia yang diselenggarakan secara berkala untuk memastikan bahwa bahasa Indonesia tetap relevan di zaman modern. Banyak yang mengira fungsi keduanya adalah sama, padahal berbeda. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi untuk memperkuat identitas persatuan bangsa. Ia lebih digunakan untuk kehidupan sosial sehari-hari dalam budaya, media, dan interaksi antar masyarakat. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia digunakan untuk kegiatan pemerintahan, peraturan perundang-undangan, pendidikan formal, surat menyurat, peraturan hukum, dan lain sebagainya. Jadi, bahasa nasional menekankan aspek identitas, sedangkan bahasa resmi negara menekankan aspek legal dan administratif. Uniknya, Indonesia memberikan dua status sekaligus kepada bahasa Indonesia, menjadikannya sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat luar biasa penting dalam mempersatukan bangsa. Dengan bahasa yang sama, masyarakat di berbagai daerah bisa saling memahami dan bekerja sama.
Bahasa Indonesia juga menjadi alat penyebaran pendidikan, informasi, dan media massa yang memperkuat rasa kebangsaan. Bahasa ini memudahkan para pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh rakyat dan mempermudah masyarakat untuk mengakses ilmu pengetahuan. Sejak Sumpah Pemuda hingga sekarang, bahasa Indonesia menjadi simbol identitas kesatuan yang memperkuat persatuan dan keutuhan negara. Namun, di era digital, bahasa Indonesia tidak lepas dari tantangan besar. Media sosial membuat gaya bahasa baru, singkatan, bahasa gaul, atau campur kode yang seringkali menjauh dari kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Generasi muda sering terbiasa menggunakan bahasa asing, seperti konten, update, challenge, dan lain sebagainya. Pengaruh bahasa Inggris sebagai bahasa internasional pun semakin kuat. Tentu penggunaan bahasa gaul tidak masalah, selama tidak menggerus kemampuan kita berbahasa formal. Tetapi jika kebiasaan ini dibiarkan, kemampuan memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi menurun. Inilah tantangan kita bagaimana tetap menggunakan teknologi namun tetap menjaga identitas bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah warisan sekaligus identitas bangsa. Ia menyatukan ratusan suku, ia menjadi jembatan komunikasi, dan ia adalah simbol nasionalisme. Jaga bahasa Indonesia bukan hanya tugas pemerintah atau sekolah, tapi tugas kita semua sebagai generasi yang hidup di era digital. Mari kita menggunakan bahasa Indonesia dengan bangga, baik dalam ucapan, perkataan, maupun dalam dunia maya. Karena bahasa menunjukkan bangsa, dan kita adalah Indonesia. Nah, itu dia teman-teman beberapa pembahasan mengenai bahasa Indonesia. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi wawasan baru bagi teman-teman semua. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.